Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, kegemaranku, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kosakata dalam bahasa Indonesia dan gerakan non-lokomotor dalam PJOK. Apa itu gerakan non-lokomotor? Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak membuat tubuh kita berpindah tempat, contohnya seperti menggeleng, berjongkok, memutar, dan lain-lain. Nah, lalu apa itu kosakata? Nah, kosakata adalah kata-kata yang kita gunakan seperti ini. Saya, kamu, baca, buku. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kosakata. Untuk lebih jelasnya, nanti setelah ini kita akan belajar mengenai kosakata dan gerakan non-lokomotor bersama-sama ya. Nah, sudah semangat untuk mendengarkan dan mengikuti pelajaran pada hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Terus semangat untuk belajarnya ya, karena kita sudah diberikan nikmat dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar bisa merasakan nikmat dalam menerima pendidikan. Jadi, kita harus selalu bersyukur dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindya Nintias Chandraningrum, NPM 19144600176, kelas PGSD A519. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran kedua. Dengan kompetensi inti, 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah dan di rumah. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya, mata pelajaran PJOK KD 3.2 memahami gerak dasar non-lokomotor sebagai Untuk kompetensi dasarnya, mata pelajaran PJOK, kompetensi dasar 3.2, memahami gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kompetensi dasar 4.2, mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia,
Kompetensi dasar 3.5 mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk KD 4.5, mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dan dibantu dengan bahasa daerah. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca nyaring, siswa dapat menambah kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat dan percaya diri. Yang ketiga, dengan memasangkan kata dengan gambar kegiatan yang sesuai, siswa dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang keempat, dengan bercerita tentang olahraga dan permainan kegemarannya, siswa dapat menggunakan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami prosedur gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan tepat dan percaya diri. Yang terakhir, dengan mengamati gambar dan menyimak petunjuk dari guru, siswa dapat mempraktikkan gerakan pemanasan yang tepat dan percaya diri. Baik, mata pelajaran yang termuat dalam tema ini, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua ini ada 2, yaitu PJOK dan Bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan sebuah foto satu keluarga yang sedang berfoto bersama di depan rumahnya. Mari kita lihat, apakah kalian bisa mengetahui yang mana yang keluarga besar dan yang mana yang keluarga inti? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini ayah, ini kakak, ini ibu, ini Maruko, ini nenek, dan ini kakek. Perhatikan kotak putih yang mengotaki 4 gambar itu. Mari kita lihat bersama. Yang di kotak putih ada ayah, kakak, Maruko, dan ibu. Kemudian yang di kotak kuning ada ayah, kakak, ibu, Maruko, nenek, dan kakek. Mari kita tentukan mana yang keluarga inti dan mana yang keluarga besar. Sudah? Nah, mari kita cek jawabannya. Nah, ternyata yang di kotak kuning adalah keluarga besar dan yang di kotak putih adalah keluarga inti. Itu berarti keluarga inti terdiri dari ayah, kakak, ibu, dan Maruko. Sementara di keluarga besar terdiri dari ayah, kakak, ibu, Maruko, nenek, dan kakek. Nah, selanjutnya mari dengarkan cerita ini. Saya akan membacakan sebuah cerita, nanti silahkan mendengarkan ya. Nah, Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot sakit, kita akan sulit bergerak. Nah, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada di kiri atau di bawah gambar. Apa yang harus dilakukan sebelum berolahraga? Nah, dari cerita tadi, apa yang harus kita lakukan sebelum berolahraga? Nah, iya benar, kita harus melakukan pemanasan. Lalu selanjutnya, apakah manfaat pemanasan? Nah, iya betul. Pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita merasa sakit.
Nah, lalu selanjutnya, ayo kita sama-sama membaca kalimat-kalimat ini secara berulang. Baca secara nyaring ya, dan bersama-sama. Mari. Nah, selanjutnya, ayo membaca. Saya akan membacakan kalimat-kalimat ini, nanti silahkan menirukan dengan nyaring ya. Nah, saya mulai. SECCHAHT, sehat. SASA, KIKT, kit, sakit. OTOTOT, otot. SICC, AP, siap. TUTUTU, LALNG, lang, tulang. O, LALAHALAH, RARARA, GAGAGA, olahraga. GEGG, RARAKARAK, AN, gerakan. PEPP, MAMA, NANASNAS, AN, pemanasan. Nah, iya, sekarang silahkan diulangi secara bersama-sama. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada sebuah soal di mana di sebelah kanan gambar dan yang di sebelah kiri adalah kata-kata. Di sini anak-anak diminta untuk memberikan garis dari gambar ke kata-kata atau lebih jelasnya mencocokkan gambar dengan kata tersebut. Nah, mari silahkan dikerjakan, nanti kita koreksi sama-sama ya. Sudah? Nah, mari kita koreksi. Untuk yang pertama adalah pemanasan. Mana gambar yang menunjukkan pemanasan? Nah, ternyata gambar kedua. Lalu selanjutnya, otot sakit. Mana gambar yang menunjukkan otot sakit? Nah, ternyata gambar yang terakhir. Lalu, otot menggerakkan tulang. Nah, ternyata gambar yang pertama. Lalu yang terakhir, tubuh sehat dan kuat. Gambar yang ketiga. Berapa jawaban yang benar? Alhamdulillah, benar semua. Nah, lalu selanjutnya, mata pelajaran PJOK. Nah, mari kita lihat gambar di bawah kiri ini. Nah, sebelumnya kita membentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya tidak usah banyak-banyak, kita adakan berpasangan saja dengan teman sebangku. Nah, mari kita perhatikan. Selanjutnya mari kita perhatikan. Nah, banyak cara untuk menjaga kesehatan. Misalnya dengan melakukan permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga apa yang kamu sukai dan bagaimana cara memainkannya? Silahkan dua pertanyaan itu dibahas dengan teman sebangku. Nanti setelah jawabannya sudah ditemukan, ditulis pada salah satu buku tulis kalian. Kemudian setelah selesai, maju ke depan, lalu mempresentasikan hasilnya ya. Nanti berurutan saja, barang siapa yang sudah selesai, nanti silahkan angkat tangan, kemudian maju menjelaskan apa permainan yang kamu sukai, lalu bagaimana cara memainkannya. Sudah jelas? Baik. Nah, karena tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya satu persatu, mari kita melanjutkan materi. Nah, di sini ayo mengamati. Mari kita bersama-sama perhatikan gambar. Nah, anak-anak kelas 1 berada di lapangan. Mereka akan berolahraga. Anak-anak berbaris rapi. Pak Guru berada di depan barisan.
Mereka melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, jadi gambar tersebut menunjukkan anak-anak kelas 1 yang berada di lapangan olahraga bersama dengan Pak Guru. Mereka akan melakukan olahraga, tetapi sebelum melakukan olahraga, Pak Guru meminta anak-anak kelas 1 untuk melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera tulang atau otot. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dan ada 2 gambar. Saya akan bacakan. Lakukanlah gerakan pemanasan seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini karena praktek, nanti silahkan anak-anak untuk mempraktekannya sendiri di rumah, direkam, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke saya ya. Baiklah, untuk pembuatan tugas video ini, sebagai contoh lebih jelasnya, nanti saya akan cantumkan link contoh mengerjakan videonya agar anak-anak tidak bingung. Mungkin itu ada yang ingin bertanya? Tidak? Baiklah. Nah, di situ adalah termasuk gerakan non-lokomotor. Apa itu gerakan non-lokomotor? Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak membuat tubuh kita berpindah tempat atau tetap di tempat titik itu. Jadi, gerakan non-lokomotor seperti dilihat di gambar adalah seperti berjongkok, menggeleng, berputar. Nah, nanti silahkan dipraktikkan gerakan-gerakan itu ya, tidak usah lama-lama. Terus nanti bisa dikirimkan. Baik, di sini ada kata-kata, bersemangatlah untuk mempelajari sesuatu yang berharga. Kita tiba di penghujung pembelajaran pada hari ini. Baik semuanya, mari kita bersama-sama untuk membuat kesimpulan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin membacakan hasil rangkumannya agar teman-teman yang lain juga dapat mendengarkan. Silahkan. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya mungkin dari materi yang kita pelajari pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 3 buah lencana penghargaan kepada 3 orang siswa yang sudah aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Rencananya seperti ini. Nah, itu tadi adalah rencana untuk 3 orang siswa yang sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan yang lain juga menyusul untuk aktif dalam pembelajaran pada pembelajaran selanjutnya ya. Tapi aktifnya jangan hanya berdasarkan ingin mendapat penghargaannya saja, tapi aktif karena memang niat untuk belajar. Baik, untuk tugasnya, nanti silahkan mempelajari lagi materi yang hari ini kita pelajari, dan setelah itu mempersiapkan untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, silahkan satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Baik, terima kasih. Nah, sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.